dengan nomor perkara 388-PDTG-2020 PA Palangkaraya atas nama Ilman Rozi dan Dandi Irawan memasuki ruang sidang. Silakan maju ke depan. Tempat lebih dahulu. Silakan yang pertama, saudari Dandi terlebih dahulu. Ya, Ilman, silakan satu. Identitasnya ada sebagai saksi. Ya, sebagai saksi silakan identitasnya disampaikan ke depan. Nama saudara saksi siapa? Umur saudara saksi? Sebagai saksi, alamatnya di mana? 21. Apa saudara saksi mengenal penggugat dan penggugat ini? Sebagai apa? Kalau penggugat saya kenal karena saya sebagai saksi penggugat. Kalau penggugat saya kenal itu istri dari Sekarang mereka ini masih tinggal bersama atau sudah pisah? Sudah sejak kapan pisah? Seminggu yang lalu. Saudara saksi masih bekerja sama tergugat atau sudah berhenti? Masih bekerja sampai sekarang. Sepengetahuan saudara saksi, kenapa saudara saksi dipanggil untuk rumah tangga mereka baik-baik saja atau bagaimana? Kenapa alasannya saudara saksi tahu? Bisa selama kurang lebih 1 bulan. Kalau misalnya dalamnya 4 bulan. Ya, silakan. Penggugat terlebih dahulu. Namanya siapa? Nama Anda pada waktu penggugat ini apa? Di sini apa sebagai pribadi atau panggilan? Sebagai saksi. Jadi yang bagi saudara ini siapa? Penggugat atau tergugat? Tergugat ya. Baik. Sampai sekarang apa masih digaji atau masih digaji? Jadi menurut saksi yang sebelumnya itu ibu penggugat itu ada keluar malam. Nah itu apakah Anda yang mengantarkan ke dia? Saya mengantarkannya. Apakah mengantarkan itu Anda tahu di mana kemana? Kalau tidak tahu, tidak tahu. Kalau tahu, kalau saya kalau mengantarkan yang atau berbelanja atau bagaimana?
Baik, kuasa hukum penggugat ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Saksi sehat. Jadi saksi namanya Ilman Fahrudi ya. Ini pekerjaannya sebagai sopir pribadi. Oh, jadi lembaga pekerjaan ya. Terus karena seperti tadi jadi sering di rumah kita tuh mobil dalam meninggal itu saksi. Oh, jadi beda rumah. Biasanya saudara saksi ini menjemput saudara tergugat itu pada jam berapa? Terus karena saudara saksi ini berjauhan rumahnya, apakah pernah mendengar atau melihat saudara tergugat sama saudari penggugat ini pernah bertengkar atau terus saudara saksi ini apakah pernah melihat seperti yang dikatakan saksi-saksi sebelumnya itu ada laki-laki lain yang dalam mereka langsung ke saksi bertanya apakah benar saksi ini sebagai apakah selama menjadi saksi kalau sudah ditanyakan terakhir ya, hal apa yang mendasari sidang setelah itu kita lakukan sampai menurut pemahaman yang saya mungkin ada saksi pernah dengar atau sebagai saksi pernah lihat mungkin saya saudara tergugat ini cerita kepada saudari saksi ceritanya seperti apa? Apakah saudara saksi pernah menyaksikan sendiri bahwa pada saat itu saudari tergugat ini pernah melakukan pemukulan atau kekerasan kepada saudari tergugat? Pernah ya? Saudara saksi. Siapa nama saudara saksi? Ini kayaknya sebagai sopir pribadi. Jadi ketika mendengar sopir pribadi, jadi pekerjaan tergugat ini sebenarnya apa? Pekerjaannya apa? Sopir pribadi. Pekerjaan tergugat kan biasanya saksi kan mengantarkan kemana-mana. Biasanya pekerjaannya apa? Pekerjaannya kantor atau apa? Pengusaha. Jadi di sini saudara saksi dihadirkan ke persidangan sebenarnya untuk memberikan saksi ya, baik. Nah, jadi apakah saudara saksi mengetahui permasalahan mereka berdua kenapa mengajukan perceraian?
lain tahu masalahnya. Jadi menurut saudara saksi, jadi ini dalam artian menurut pengetahuan saksi saja, apakah saudara saksi masih mengetahui dalam artian nah tergugat ini atau sebagainya mengatakan bahwasanya dia masih sayang pada istrinya? Jadi saudara tergugat ini sebenarnya masih sayang dengan istrinya. Baik. Apakah saudara saksi juga melihat atau mengambil secara langsung perhatikan apakah tergugat ini terus memberikan nafkah kepada istrinya? Terus memberikan nafkah. Biasanya apakah berapa jumlah? Apakah saudara mengetahui jumlahnya dan artian sehari berapa? Tidak mengetahui. Tapi saudara mengetahui bahwasanya tergugat ini masih memberikan nafkah kepada tergugat. Tadi juga di dalam dalilnya tergugat bahwasanya penggugat ini katanya mempunyai orang ketiga. Apakah saudara mengetahui orang ketiga itu? Kan saudara kan suka mengantarkan. Itu saudara mengantarkan tergugat aja atau mengantarkan penggugat juga? Tergugat saja. Jadi tidak mengetahui orang ketiga itu biasanya dengan penggugat itu. Sebagai saksi, terima kasih atas keterangannya. Kami panggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 388-PDT-G/2020-PA Palangkaraya atas nama Dandi Irawan dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Ada saksi, ada identitasnya di bawah yang diperiksa. Ya, saudara saksi. Nama saudara saksi siapa? Dandi Irawan. Dandi. Umur saudara saksi? 37 tahun. 37 tahun. Saudara saksi sekarang tinggal di mana? Tinggal di Hubungan saudara saksi dengan penggugat dan penggugat itu apa? saya sebagai satpam di rumah penggugat dan penggugat. Oh, satpam di rumah penggugat. Sepengetahuan saudara saksi, kenapa saudara saksi dipanggil ke sini? Panggil karena menjadi saksi. Jadi saksi dari penggugat. Apakah rumah tangga mereka berdua itu baik-baik saja atau bagaimana? Kalau sepengetahuan saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Sepengetahuan saudara saksi, apakah mereka masih tinggal bersama atau sudah pisah rumah? Sudah bisa rumah. Sudah pisah rumah. Sejak kapan itu sepengetahuan saudara saksi? Sudah berapa bulan? Tahun. Bukan. Sepengetahuan saudara saksi, iya, saudara saksi sekarang masih kerja sama penggugat atau sudah berhenti? Masih kerja, berarti masih di Jalan Biobos 6 nomor 86 ya. Sepengetahuan saudara saksi, sudah berapa lama nih meninggalkan masih belum tahu? Lupa. Ya, itu mereka sudah bisa rumah. Sudah bisa rumah. Saya tahu. Sepengetahuan saudara saksi, penggugat itu tinggal di mana sekarang? Di kilo 6. Pernah ke sana? Tidak pernah, cuma tahu aja gitu ya. Tahu aja. Pernah ngantarkan tergugat ke rumah situ, lihat di anaknya. Tahu, terus tahu gimana? Diberitahu Beritahu siapa? oleh penggugat.
penggugat. Silakan kuasa hukum penggugat. Baik, saudara Dari Irawan. Oke, jadi hubungan Anda dengan keluarga penggugat ini apa? Satpam sebagai satpam. Satpam rumah penggugat apa itu? Satpam rumah dari penggugat dan tergugat. Jadi rumah pribadi ya. Yang rumah pribadi. Jadi berarti apakah Anda tahu perselisihan di antara mereka jadi pisah rumah tadi? Tidak tahu. Tahu ya? Saya cuma pernah melihat ya. Melihat. Jadi melihat bagaimana? Maksudnya apakah pendengaran atau terdengar suara mereka cekcok? Saya cuma pernah melihat mereka cekcok secara mulut begitu kan, tidak secara kekerasan. Jadi saudara Dandi apakah masih bekerja aktif di sini? Masih. Lalu jadi full. Jadi menurut gugatan penggugat di sini nampaknya sudah layak. Nah, jadi menurut saksi bagaimana pekerjaan dari suami penggugat? Pekerjaannya baik-baik Saja ya. Jadi menurut Anda cukup aja menangkan diri. lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah anak-anaknya itu kekurangan atau pernah cerita sama dia? Tidak perlu cerita, saya merasa cukup aja untuk anaknya. Jadi tadi tergugat mengatakan ada orang ketiga dalam perkawinan mereka. Jadi apakah Anda pernah melihat laki-laki lain datang ke rumah atau dekat dengan penggugat? Oh, saya pernah jaga malam. Saya pernah melihat si penggugat itu diantar oleh laki-laki lain saat pulang malam. Lain. Apakah Anda tahu dari mana itu? Tidak tahu. Cuma saya pernah melihat. Jadi apakah Anda yakin laki-laki itu siapa atau pernah melihat di mana? Pernah melihat dia diantar ke rumah saat saya jaga malam. Jadi nggak pernah tanya itu siapa? Kuasa hukum penggugat ada yang menanyakan? Saksi sehat. Alhamdulillah. Saksi ini tadi namanya Dandi Irawan. Dan saksi sebagai satpam di Rumah pribadi di rumah tergugat. Jadi saksi ini biasanya kan tadi tinggalnya berbeda, tinggalnya di jalan apa? Jurus 5 ya. Berbeda dengan tempat tinggal bersama dari para penggugat. Jadi biasanya saksi ini bekerja mulai dari jam berapa? Jaga di rumah. Sore Bisa mulai sore. sampai jaga malam. Oh, jadi jaga malam aja. Nah, terus jadi ada disangka misalnya tentang orang ketiga itu pada penggugat tadi, apakah saksi mengetahui identitas daripada orang ketiga itu? Tidak tahu, tidak mengetahui. Saya cuma pernah melihat saja. Terus saksi kan kerjanya malam nih, terus biasanya kan tadi dijelaskan oleh kuasa hukum dari pihak penggugat bahwa kejadiannya dia itu tahu kejadian orang ketiga ini diantar pada malam hari itu. Apakah saksi melihat orang tersebut secara langsung? Tidak secara langsung, cuma sekilas saja. Diantar itu memakai apa gitu? Pakai mobil atau rumah diantar oleh orang ketiga ini. Terus
Sedikit saya jelas kembali. Apakah saudara melihat secara langsung orang ketiga itu atau tidak secara langsung? Cuma lihat dia mengantar. Melihat secara langsung pakai mata kepala saudara sendiri. Iya. Sekilas, dalam artian sekilas itu seperti apa? Sekilas itu seperti apa? Bayangan atau Melihat di dalam mobil itu laki-laki yang mengantarnya. di dalamnya itu mesra atau seperti apa? Jangan-jangan itu Grab atau Gojek sebagainya. Ya, saya nggak tahu, cuman saya tahu dia keluar dari mobil laki-laki. Sering atau jarang, tapi itu terus orangnya itu terus. Ya, saudara saksi, saya rasa sudah cukup. Pada saudara saksi, terima kasih atas keterangan. Baiklah, karena pembuktian saksi sudah selesai, maka selanjutnya kesimpulan akhir dari penggugat dan pihak penggugat. Untuk penggugat kesimpulannya apa? Penggugat kesimpulannya apa? Baiklah, sidang terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Agustus 2020 dengan agenda pembacaan putusan kepada para pihak diwajibkan untuk hadir kembali untuk pembacaan putusan dan tidak dipanggil lagi karena ini merupakan panggilan resmi yang terakhir. Baiklah, sidang ditangguhkan sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perdana perceraian nomor 388/PDT-3/PDT-2020 PH Palangkaraya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kami panggil perkara nomor 388 dari PDD-B/2020 dari PH Palangkaraya atas nama Alvin Sotoko sebagai penggugat melawan Muhammad Lukman Hakim sebagai penggugat untuk memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara penggugat dan saudara penggugat, melihat minggu kemarin hari ini adalah putusan. Jadi sebelum pembacaan putusan di sini majelis hakim ingin mengingatkan kembali, ingin menyampaikan kembali bahwasanya agama itu lebih indah daripada perceraian. Jadi dalam suatu pernikahan itu yang terpenting adalah kita bisa saling melengkapi, saling memahami antara pasangan suami dan istri. Karena setiap permasalahan itu pasti akan ada. Setiap permasalahan harus kita selesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai kita menyelesaikan dengan keegoisan masing-masing, itu akan menyebabkan perpecahan antara suami dan istri tadi. Jadi gimana kita, apakah masih ingin berdamai juga sebelum dibacakan keputusan? Tidak adalah pada pilihan yang ingin bercerai. Pada tergugat berdamai. Baiklah, sidang dinyatakan ditutup. Di sini majelis akan membacakan putusannya. Putusan nomor 388/PDT
PA Palangkaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Palangkaraya yang telah memeriksa dan mengadil perkara ini pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perceraian gugat antara Al-Fitri Iswantoko binti Iswantoko umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan admin, tempat kediaman di Jalan Menteng 21 nomor 21 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya sebagai penggugat melawan Muhammad Lukman Hakim bin Suyatno umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Diogos 6 nomor 86 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya sebagai penggugat. Pengadilan tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat, telah memeriksa bukti penggugat, duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan yang bertanggal 27 Juni 2020 yang terdaftar di Kementerian Agama Palangkaraya pada hari itu juga dengan nomor register perkara nomor 388 /PDT-J/2020 PA Palangkaraya mengumumkan hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2010 telah berlangsung pernikahan antara penggugat dan tergugat di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Diogos nomor 86 RT 2 RW 5 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Azira Syirfana yang berumur 7 tahun dan Nabilah Aziza yang berumur 5 tahun. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan menjadi perselisihan dan perceraian secara terus-menerus sulit diatasi sejak bulan Desember tahun 2019. Bahwa perselisihan dan perceraian antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2020. Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan tidak cukup dalam memberi nafkah lahir. Tergugat tidak melakukan tindak kekerasan dan bersikap kasar terhadap penggugat. Tergugat tidak mengucapkan serta melontarkan kata-kata yang tidak layak serta pantas didengar. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir batin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jalan Tidul 6 nomor 2 RT 3 RW 4 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya, dan tergugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman bersama Jalan Diogos 6 nomor 86 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama bulan tahap dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan atau cara bermusyawarah atau bicara dan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan penggugat. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya atau Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang apabila berbunyi: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya, menjatuhkan dalam satu baris surat terhadap tergugat Muhammad Lukman Hakim bin Suyatno terhadap penggugat Al-Fitri Iswantoko binti Edi Iswantoko, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palangkaraya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai kerja tertinggi KUA Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya, menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal dari terkait penggugat dan tergugat telah hadir sendiri oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan seorang mediator Abdurrahman, namun tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa surat atas gugatan
tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 4 Juli 2020 sebagai berikut. Tergugat membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 telah berlangsung pernikahan antara tergugat dan tergugat yang dicatat oleh KPN KUA Kecamatan Jendal Raya Kota Palangkaraya. Tergugat membenarkan bahwa setelah menikah tergugat rukun bersama dan tinggal di Jalan Jogos 6 nomor 86 RT 2 RW 5 Kelurahan Menteng Kecamatan Jendal Raya dan dikaruniai anak bernama Asira Syifana yang berumur 7 tahun dan Nabila Asisa yang berumur 5 tahun. Tergugat membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan terus-menerus sejak Desember 2019. Tergugat membenarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret 2020. Tergugat membenarkan bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan bertangan karena antara penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah sering berpendapat dalam membina rumah tangga. Tergugat menyatakan bahwa masih ada tanggung jawab terhadap keluarga yang cukup dalam memberikan nafkah akhir. Tergugat mengingkari kalau kerap melakukan tindakan kekerasan dan bersikap kasar terhadap penggugat. Tergugat mengingkari kalau tergugat kerap mengucapkan serta memberikan kata-kata yang tidak layak serta pantas didengar. Tergugat membenarkan bahwa akibat dari perselisihan pertengahan tersebut akhirnya pada bulan Maret 2020 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir batin yang mana pisah rumah tersebut saat itu penggugat bertempat tinggal di Jalan Tilung 6 nomor 2 RT 3 RW 4 Kelurahan Menteng Kecamatan Jendal Raya Kota Palangkaraya. Tergugat masih bertempat tinggal di kediaman bersama Jalan Biobos nomor 6 nomor 86 Kelurahan Menteng Kecamatan Jendal Raya Kota Palangkaraya. Tergugat mengingkari sejak berpisah penggugat dengan tergugat selama 4 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat. Tergugat menyatakan kalau penggugat telah berupaya tidak mau dibawa berdamai. Berdasarkan dari yang telah dibantah oleh tergugat maka tergugat berkesimpulan tidak ingin bercerai dengan penggugat dan ingin mempertahankan pernikahan. Berdasarkan pertimbangan jawaban tuntutan di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang kemudian berkenan memutuskan sebagai berikut dalam pokok perkara yang pertama, menolak semua gugat dan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugat dan penggugat tidak dapat diterima. Dua, yaitu menghukum gugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi titipan akta nikah dari kantor urusan agama Jendal Raya Kota Palangkaraya tanggal 15 Januari 2010 bermaterai cukup sesuai aslinya. Menimbang bahwa di samping bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing, yaitu yang pertama, saksi 1 umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Membenarkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengahan tersebut artinya pada bulan Maret 2020 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir batin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jalan Tilung 6 nomor 2 RT 3 RW 4 Kelurahan Menteng Kecamatan Jendal Raya Kota Palangkaraya, dan tergugat masih bertempat tinggal di tempat tinggal bersama Jalan Biobos 6 nomor 86 Kelurahan Menteng Kecamatan Jendal Raya Kota Palangkaraya. Yang B itu bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga dekat penggugat. Ketiga yaitu membenarkan bahwa setelah mereka penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layak suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya di tempat tinggal bersama di Jalan Biobos nomor 86 RT 2 RW 5 Kelurahan Menteng Kecamatan Jendal Raya Kota Palangkaraya, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Azira Safina dan berumur 7 tahun dan Anbila Azza yang berumur 5 tahun. D. 6. Melihat secara langsung perkelahian antara penggugat dan tergugat. Yang E. Menerangkan bahwa akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan saksi melihat bekas memar yang ada di lengan penggugat karena dipukul tergugat. F. Membenarkan bahwa akibat dari persaksian pertengahan tersebut akhirnya pada bulan Maret 2020 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir batin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat tempat tinggal di Jalan Tilung 6 nomor 2 RT 3 RW 4 Kelurahan Menteng Kecamatan Jendal Raya Kota Palangkaraya, dan tergugat masih bertempat tinggal di tempat tinggal bersama Jalan Biobos 6 nomor 86 Kelurahan Menteng Kecamatan Jendal Raya Kota Palangkaraya. 2 yaitu saksi 2 umur 26 tahun agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang A. Bahwa saksi kenal dan penggugat dan tergugat karena sebagai adik kandung penggugat. Yang B. Bahwa saksi menerangkan kalau penggugat itu telah menikah 10 tahun yang lalu dan dikaruniai 2 orang anak. Yang C itu bahwa saksi tinggal serumah bersama penggugat dan tergugat. Saksi menyaksikan secara langsung pertikaian antara penggugat dan tergugat di rumah.
Yang D itu bahwa saksi tidak mengenal orang ketiga yang dimaksud oleh tergugat dan yang saksi tahu kalau tergugat selingkuh pulang malam karena pulang kerja bukan selingkuh. E itu bahwa saksi sudah mencoba mendamaikan tergugat di rumah, namun upaya saksi untuk mendamaikan tidak berhasil. Menimbang bahwa di samping dua orang saksi yang diajukan penggugat, maka pihak tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing, yaitu yang pertama, saksi pertama umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Bahwa saksi dikenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai sopir pribadi penggugat dan tergugat. B. Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tergugat tidak pelit seperti apa yang dikatakan oleh pihak penggugat. C. Bahwa saksi menerangkan kalau ada orang ketiga menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. D. Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendalam siapa orang yang ketiga yang dimaksud dan apa hubungan dengan penggugat. E. Bahwa saksi belum pernah menyaksikan secara langsung pertikaian antara penggugat dan tergugat di rumah mereka. Yang kedua yaitu saksi 2 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, alamat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai satpam di rumah penggugat dan tergugat. B. Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar secara langsung. C. Bahwa saksi menerangkan kalau hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja. Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa tergugat mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan tersebut, maka sudah tidak ada mengajukan sesuatu apapun. Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dan putusan ini ditentukan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan pengakuan tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diberikan oleh penggugat dan tergugat yang sebagai berikut. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan tergugat terlibat dalam menafkahi serta telah melakukan KDRT kepada penggugat. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 bulan. Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tadi terdapat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang berlandaskan rasa mawaddah warahmah. Oleh karena itu, majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 1975 junto pasal 115 huruf F Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula kaul ulama fikih dalam kitab Bayatul Marok yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang artinya jika istri sudah sangat tidak senang pada suaminya maka hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya untuk mengirim validasi lisan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pejabat kita yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dikembalikan kepada penggugat. Mengingat pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 sebagaimana telah diubah 2 kali dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat
menjatuhkan talak 1 bain surah tergugat Muhammad Lukman Hakim bin Suyatno terhadap penggugat Alfitri Iswantoko binti Edi Iswantoko, memerintahkan kepada panitia pengadilan agama Palangkaraya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat penggugat dan tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, membebankan beban kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp281.000. Demikian putusan diputuskan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 masih bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya yang terdiri dari Abdul Rahman sebagai ketua majelis dan Denny Saputra serta Muhammad Ahmad sebagai hakim-hakim anggota. Putusan mana oleh hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TPA Azhari sebagai panitia pengganti pengadilan agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Baiklah, tadi sudah dibacakan putusan pengadilan. Di sini majelis ingin menanyakan kepada tergugat apakah ada upaya hukum lagi, ingin upaya hukum lagi atau tidak? Tidak, ya tidak. Baiklah, sidang semu Pengadilan Agama Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 388/PDT-G/2020/PA Palangkaraya pada hari ini tanggal 4 Juli 2020 dinyatakan ditutup. Gimana Pak Hari, ada tanggapan Pak? Jadi doakan saksinya dipanggil. Yang